Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel Jogja Berdaya. Sekarang hari ini kita di Jogja Berdaya Pekan ke-94. Ada Mas Udin di sini yang tadi sudah mengisi tentang Facebook Ads ya. Nah, nanti kita bincang-bincang lagi tentang Facebook Ads. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Oke, pertama ini perkenalan dulu mungkin ya. Teman-teman yang belum tahu siapa Mas Udin. Nah, siapa nih Mas? Mungkin perkenalan sendiri aja ya. Oke, nama saya Muhammad Khairuddin, biasa dipanggil Udin ya. Mas Udin ini sekarang aktivitasnya kan di Facebook Ads. Nah, sejak kapan mungkin diceritakan mengenal Facebook Ads? Oh iya, ya. Saya mengenal FB Ads itu dari tahun 2012, di mana saya sering dulu digunakan untuk background saya, yaitu di kehutanan. Saya pakai untuk jualan bibit, saya pakai jualan untuk manajemen kehutanan, survei, dan potensi tegakan. Nah, untuk sampai tahun 2016 itu saya jualkan untuk produk teman-teman. Jadi dari sarung, dari peci, dan sebagainya saya jualkan. Terus habis itu 2016 saya resign dan kembali lagi ke Jogja untuk Strobi ya. Jadi Strobi itu khususkan ke jasa digital, advertiser. Jadi untuk sampai tahun 2019 itu saya memperbarui perusahaan, yaitu di Jogja lantai 2. Berarti memulai Facebook Ads itu dari tahun 2012 ya Mas? Iya, tahun 2012. Itu masih digunakan untuk jasa kehutanan ya. Berarti bekerja di kehutanan itu ya? Iya, konsultan kehutanan. Terus mulai bermain untuk istilahnya pribadi itu kapan mulai melakukan? Sebenarnya tahun 2014 itu sudah mulai pribadi. Cuma itu kan untuk jasa teman-teman aja, teman-teman saya aja. Itu dari madu, dari peci, dari sajadah dan sebagainya itu saya jualkan. Waktu itu lumayan karena tahun 2014 itu belum banyak advertiser ya. Itu hasilnya cukup bagus. Sampai tahun 2016 saya resign untuk khusus di produk saya sendiri. Oh gitu. Nah, mungkin 2016 itu pakai produk apa Mas? Saya dulu pertama kali kaos ya. Oh, kaos. Kaos, terus saya punya brand sendiri dulu, Red Call namanya. Terus tapi nggak terlalu berkembang. Terus saya balik lagi ke jasa sampai tahun 2019. Terus saya diminta untuk meningkatkan suatu perusahaan, membentuk suatu perusahaan baru, yaitu Jogja Lantai 2. Dan insya Allah mimpi-mimpi ke depan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu sudah kita pikirkan bersama. Visi perusahaan juga sama, nanti kita juga akan meningkatkan secara drastis perusahaan tersebut. Berarti sekarang Mas Udin sibukannya di Jogja Lantai 2 itu ya? Perusahaan yang dari tahun 2019? Baru 2019 November ya? Akhir, cuma dia beroperasional itu awal Desember. Berarti apa nih, Jogja Lantai 2 lebih fokus kemana nih core perusahaannya? Kalau perusahaannya sebetulnya lebih ke retail ya. Dia menjual produk tetapi dari pabrik langsung. Oh gitu. Jadi produk-produk tersebut sebetulnya sudah berkualitas, sudah terbukti di klien-klien pasar-pasar yang lain, cuma dengan brand yang lain. Berbeda. Dengan juga brand yang berbeda. Nah, kita mencoba untuk membuat itu menjadi besar gitu lewat Facebook Ads. Dengan biaya iklan mungkin yang nggak terbatas juga, tapi ya lumayan besar juga. Sampai 10-20 juta per hari. Jadi kita juga mengembangkan retailnya di perusahaan tersebut lumayan leluasa, lumayan juga brandnya juga naik. Jadi nanti kita juga nggak memikirkan sales juga, memikirkan value juga perusahaan. Jadi karena visinya sama, jadi bergeraknya enak. Kita juga mau menambah produk-produk juga, nanti kita akan ada JLD kan, nanti akan banyak divisi ya gitu. Banyak divisi. Jadi ada JLD Fashion, jadi fashion itu lebih ke retailnya jualan kaos, jaket, dan sebagainya. Nanti kalau untuk yang lainnya itu ada JLD Partner, di mana itu mungkin kita akan ke agensi sama akademi. Terus ada juga yang JLD untuk kreatif. Jadi nanti kita ada studio sendiri, foto-foto sendiri, video yang difokuskan untuk viral juga ada. Untuk fokus, jadi kita
saat ini untuk mungkin setengah tahun ke depan kita akan fokus ke perusahaan kita sendiri. Ketika perusahaan itu sudah bagus, punya posisi masing-masing, profesional juga sudah ada di situ, kita mulai kembangkan untuk membantu promosi atau marketing yang lainnya. Jadi nanti kedepannya juga akan ada partnership kayak gitu ya? Iya, partner, karena JLD partner sudah kita bangun. Oke. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke pembahasan kita yang tadi juga sebenarnya sudah dibahas sama Mas Udin di Jogja Berdaya. Ini mungkin diawali dari UMKM yang sekarang gitu kan. Banyak UMKM yang kebanyakan mereka masih offline gitu kan. Bahkan sampai tahun 2020 ini mereka masih bertahan di dunia offline. Nah, kira-kira memungkinkan nggak menurut Mas Udin itu UMKM yang masih kecil-kecil itu menggunakan ads ini atau Facebook ads gitu? Sebetulnya sangat memungkinkan sekali ya, apalagi klien-klien kita memang beranjak dari kecil dulu. Banyak yang dari kecil, memang banyak juga dari yang besar. Cuma persoalan mereka sebetulnya hampir sama. Gede sama kecil itu hanya sebatas ukuran aja. Ketika ukuran itu memang tergantung dari ownernya. Ketika ownernya itu berpikir besar walaupun kecil, itu nanti juga impiannya juga akan bisa digas terus. Kecuali memang ownernya dari UMKM itu memang sudah segitu, tidak masalah dengan disruption dan dia juga nggak begitu bermasalah dengan salesnya. Itu memang kita nggak bisa memaksa ya, tapi kalau misal boleh untuk menyarankan ya, menyarankan kita ini kan sudah ke generasi milenial, di generasi milenial dengan sudah banyak contohnya generasi milenial yang langsung naik kelas, langsung gas, dari dia tidak mempunyai apa-apa sampai dia itu punya apa-apa. Jadi generasi ya sebelum kita ya sudah juga harus memikirkan itu, bagaimana caranya kok bisa anak muda sekarang kok bisa cepat lompatnya, apakah dia memang anak orang kaya atau memang bukan, kan itu kita bisa menganalisis. Cuma hampir 60% lebih mungkin itu anak muda itu dibarengi dengan dia tidak punya modal iklan. Dia cuma mengandalkan dari hasil dari penjualannya online. Misal dia punya modal iklan 1 juta, diputar lagi, dia dapat 1.500.000, yang 500 diputar lagi. Dia dapat modal 2 juta, yang 1 juta diputar lagi. Nah, mulai sekarang yang UMKM itu bisa mengadopsi sistem tersebut. Misalnya kita kalau misal jualan bakso aja yang keliling-keliling itu, kita harus mikir modal juga. Misal modal 5 juta untuk beli gerobak, beli bahannya, terus dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai berpikir jauh ke depan. Jadi kita modal iklan berapa? 5 juta, 10 juta, misalnya 10 juta kita puter 5 juta untuk produk, 5 juta untuk modal iklan. Ketika baliknya cuma 2,5, ya sudah kita putar 2,5 dengan follow up-nya yang sudah didapatkan tadi. Ketika sudah bagus tinggal naik kelas. Oke, berarti memungkinkan sekali ya memulai bisnis meskipun UMKM modal yang terbatas, tapi dari iklan gitu ya? Iya, sangat memungkinkan. Tapi kalau murni dari iklan saya kira berat ya sekarang ini. Tapi kalau misalnya ditangkap dengan organik itu bagus banget. Karena organik itu kan ya namanya sosial media, kita harus punya konten yang bagus. Kalau misalnya nggak punya konten yang bagus, itu kan konten itu kan bisa dikip dengan channel ya. Dengan kalau misalnya YouTube ya channel YouTube. Kalau misalnya dia dikip di Instagram berarti ya followernya diperbanyak. Dia dikip di friend-nya Facebook ya friend-nya yang diperbanyak dengan follower yang perbanyak juga, itu bisa juga. Karena beriklan itu nggak murni berbayar aja, bisa ada organik. Maksudnya organik itu ya aktivitas seperti biasa, komentar, balas komentar, sharing, like dan sebagainya. Itu kan prosesnya. Kalau kita sudah dipercaya dan proses itu berjalan dengan bagus ya, kita akan menaikkan profil ya. Oke, nah ini mungkin bagi teman-teman yang baru mau memulai dengan basic iklan gitu, itu kira-kira apa? Mulai dari mana? Kalau saran dari Mas Udin?
Kalau saran saya menabung dulu. Kita punya proyeksi modal iklan kita berapa. Proyeksi modal iklan itu nanti digunakan untuk beriklan. Misal kita menabung selama 10 hari atau 1 bulan gitu. Satu bulan kita nabung untuk modal iklan. Kita sudah 5 juta misalnya. 5 juta itu nggak usah pakai produk karena sekarang itu di era yang sekarang beli produk itu nggak wajib. Banyak banget ya. Sudah melimpah ya. Sudah melimpah. Tinggal pilih. Aja. Tinggal pilih mana. Tinggal pilih. Jadi konsekuensi dari memilih itu mempertahankan. Oh gitu. Jadi kalau sudah milih tapi nggak dipertahankan buat apa kan gitu. Oke. Dipilih, dipertahankan, dibesarkan. Ketika sudah punya modal iklan, itu diputar terus karena harus melek finance ya. Kita keluar 100.000 baliknya berapa gitu kan. Kalau misalnya kita keluar 100.000 baliknya 120.000 ya 20.000 itu ya di save. Seperti itu evaluasinya harian. Karena apa? Budget iklan itu kan harian, nggak mungkin mingguan. Kalau misalnya mingguan berarti nafas kita harus diperpanjang. Misal kita modal iklan 10 juta atau 15 juta, itu kan untuk mengetahui mingguannya. Karena kalau harian mungkin akun iklan juga belum panas, database juga belum ada, kayak gitu. Paling kan. 1 juta mentok. Nah, 1 juta, 2 juta. Oke. Nah ini kalau udah gitu biasanya kan kalau orang-orang baru kan kayak gitu tadi ya harusnya kan manasin iklan dulu. Nah ini kesalahan-kesalahan apa yang mungkin Mas Udin sering temukan kalau orang-orang baru yang belajar iklan terus pengen ngebet gitu? Biasanya kan sering kayak gitu tuh. Ya, betul. Nah itu kesalahan apa dan seperti apa perbaikannya sebaiknya? Oh, iya. Perbaikannya kesalahannya sebetulnya pertama itu advertiser itu bingung strategi iklannya itu apa. Kebiasaannya ngisi interest ngawur. Oh iya. Terus nggak paham terkait dengan produknya. Terus dia kebiasaan kalau berani ya langsung 10 juta langsung di spend gede kayak gitu. Karena sebetulnya kalau di Facebook sendiri bukan spend gede-gedean. Oh gitu ya. Utamanya itu bukan spend gede-gedean, cuma memang spend gede bisa menghasilkan sekian. Cuma ketika dia sudah punya syaratnya, akun iklan sudah panas, terus ininya sudah oke, pelayanannya juga sudah bagus. Pelayanan itu kan dari cara dia membalas WA, dari cara dia follow up, gitu. Melayani kan dari dia datang, dia menggunakan barangnya, bahkan sampai repeatnya. Ini kan karena kita nggak hanya berpikir masalah advertising ya, kita advertising promo selesai. Kita mengeluarkan uang sudah selesai, tapi kan kita berpikir jauh ke depan. Bisnis harus ada produk yang punya repeat ordernya bagus, terus customer-nya loyal, customer service kita juga harus bagus. Karena customer service itu ya ada beberapa jenjang, ada yang junior, senior, sama deal maker. Kalau sudah deal maker itu ketika sudah ada barang A dengan nilai 1 juta, 2 juta dia sudah bisa menjualkan. Misal HP Samsung ataupun HP iPhone itu kan harganya berbeda. Nah, dengan harga yang berbeda itu bisa nggak orang deal maker ini bisa menjualkan berapa jumlah? Kalau dia itu sudah bisa menjual dengan harga barang yang mahal, berarti dia sudah cukup mumpuni untuk menjadi deal maker perusahaan. Oke. Nah, sekarang masuk ke agak teknis ini. Kira-kira langkah-langkah yang tadi mungkin sudah disampaikan juga bisa disampaikan ke teman-teman untuk membuat iklan yang efektif. Nah, tadi kan temanya itu ya. Iklan yang efektif itu seperti apa? Jadi saya tadi sudah menjelaskan juga dengan materinya juga, tapi saya agak lebih meringkas ya. Jadi cara iklan yang berefektif itu sangat-sangat tergantung dari produknya, karena kita sudah tidak mengandalkan winning campaign lagi dengan cara split testing dan sebagainya. Saya kira itu hanya buang-buang duit doang. Jadi hanya ngapain buang duit untuk menghasilkan yang sebetulnya kita tidak tahu. Nah, lebih bagus lagi kita meng-create itu winning product. Karena apa? Ketika kita sudah create winning product, itu kan dalam jumlah yang banyak misalnya, itu kan kita kan sekuen untuk cara beriklannya, menghabiskannya seperti apa. Cara iklan yang paling efektif kita cari-cari terus seperti apa, dari CTR-nya, dari CPR-nya seperti apa. Kita memang benar-benar berjuang di produk tersebut. Karena kita dari awal sudah menganggap bahwa yang kita cari adalah winning product.
Winning product nanti kaitannya dengan perusahaan. Segede apa sih perusahaan yang akan kita bangun? Perusahaan apa? Jadi perusahaan business owner itu sudah harus berpikir produk yang sustainable ya, produk stabil, terus dan sebagainya. Nah, kalau untuk masalah teknis ya seperti biasa, hanya membuat akun Facebook, membuat business manager, beriklan, terus misal dari produk itu kontennya apa, terus kita diiklankan, membuat landing page, membuat fanpage terlebih dahulu, pembuatan akun Facebook, pembuatan fanpage, pembuatan landing page, diiklankan, lihat hasilnya, evaluasi, kayak gitu. Oke, berarti intinya core-nya itu sebenarnya dari produk ya? Iya. Harus bermula dari produk. Harus bermula dari produk yang winning, nanti nggak perlu namanya cari winning campaign, itu udah otomatis winning sendiri. Ya, dengan cara otomatis, bukan otomatis langsung winning ya, tapi otomatis kita itu memperjuangkan untuk winning. Karena kita sudah mengatakan, oh iya ini produk saya. Kecuali kalau jenengan masih berpikir winning campaign. Itu berbeda. Karena apa? Aktivitasnya itu nanti akan sangat berbeda jauh. Yang diulik itu selalu iklan. Nah, apakah kita mau terus-terusan seperti itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya ketika kita beriklan dengan mengandalkan mindsetnya itu udah winning campaign, itu akan kesusahan selanjutnya. Scale up-nya. Karena harus nyari-nyari produk. Harus nyari, gitu ya. Gak hanya produk, tapi teknis. Teknis juga. Gitu. Teknis beriklannya yang bagus seperti apa, warna juga harus gonta-ganti survei, wah kayak gitu mah. Habis waktu akhirnya. Habis waktunya bisnisnya nggak berkembang. Bisnisnya berkembang. Coba kalau misalnya kita berpikir produk. Kalau produknya itu turun, misalnya itu, ya kita berusaha untuk gimana sih packagingnya lah yang bermasalah, warna ininya lah apa yang bermasalah, atau customer service saya yang bermasalah. Harus Oke. Nah ini mungkin kita pengen minta Mas Udin membeberkan sedikit rahasia CLD. Kenapa CLD punya keyakinan yang begitu kuat tentang proyeksi kedepannya? Nah, ataukah kemampuan ownernya atau timnya atau dananya atau apanya gitu? Nah. Sebetulnya pertama kali yang harus kita satukan adalah visinya. Ketika orang itu sudah satu visi membangun untuk perusahaan yang lebih bagus lagi, itu kan satu visi, satu mindset. Walaupun itu nggak selamanya untuk seperti itu ya. Cuma kan kita berpikir kayak menikah gitu. Kita kan harus mempunyai pasangan dulu yang bagus dulu. Yang bagus itu ya tetap menurut kita. Satu visi nggak dengan kita, membangun rumah tangga yang lebih bagus lagi apa enggak. Siap untuk berjalan bareng, resiko itu kan bisa modal iklan, bisa timnya bubar, terus perusahaannya kacau dan sebagainya lah. Siap nggak dengan seperti itu? Ketika itu sudah siap, ya resiko itu akan kita tanggung bersama. Jadi kenapa kok kita bisa langsung loncakannya mungkin melonjak ya gimana seperti itu ya? Karena sudah satu visi. Karena kita sadar bisnis yang melonjak itu kadang tidak bertahan lama. Karena apa? Viral, dengan konsep viral dan sebagainya. Kalau kita enggak, bukan konsep viral yang kita inginkan, bukan JLD-nya yang kita pengen kembangkan atau dengan story JLD-nya enggak, bukan. Tapi dengan kemampuan kita untuk sebetulnya mampu nggak sih saya dengan teknis seperti ini, dengan partner yang sudah bagus banget di operasional sistem dan sebagainya, masa iya kita mau timik-timik dulu gitu loh. Kalau bisa melonjak ya melonjak dulu. Ketika sudah melonjak kita ini dulu berhenti dulu, kita cari strategi untuk menghasilkan stabilan tadi, kita tinggal naik lagi. Cuma levelnya sudah level lonjakan tadi. Karena bisnis itu kan nggak mungkin naik terus kan nggak mungkin. Bisnis itu pasti naik turun. Cuma yang perlu diperhatikan adalah naiknya di mana, turunnya di mana, kan gitu. Jadi ada persiapan. Ada persiapan. Ketika turun persiapannya apa, dia naik lagi. Ketika dia turun sedikit, persiapan kita apa, naik lagi. Nah seperti itu. Jadi naik turun, tapi turunnya itu dalam posisi naik, naik. Oke. Terima kasih, ini Mas Udin banyak sekali memaparkan rahasia di perusahaannya. Nah, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman nih sebelum kita tutup sesi ini, untuk teman-teman di Jogja Berdaya yang nonton di YouTube. Ya,
Jadi untuk teman-teman pemula, apalagi yang baru mau memulai bisnisnya, yang perlu dikuatkan adalah masalah teknikalnya, kemampuan Anda, kemampuan teman-teman itu seperti apa. Jadi harus belajar bagaimana cara, jangan selalu melihat pengusaha itu enaknya aja. Tapi pengusaha itu gimana cara dia mengupgrade kemampuan, gimana cara dia mengatasi masalah. Jadi jaringannya juga harus ada. Kita hanya kumpul-kumpul, jangan hanya kumpul-kumpul toh, tapi kumpul-kumpul itu ada maknanya. Kita insight-nya, wawasannya. Jadi wawasannya itu harus luas, naik lagi. Ketika itu sudah clear, kita sudah punya kemampuan, baru yang namanya step kedua yaitu kolaborasi. Kita apa, dia apa. Jadi harus punya kemampuan itu yang sama-sama jauh berbeda, jangan sama. Kalau sama itu ya dengan mengatasi persamaan itu kadang malah banyak resikonya, bukan banyak melengkapi masalah, bukan melengkapi. Harusnya karena melengkapi. Ya kolaborasi itu kan melengkapi. Ya, melengkapi dan itu kemampuannya juga harus sangat berbeda di awalnya. Nah, jadi ketika kita sudah punya komitmen itu, ya yang ketiga kita segera membangun perusahaan yang baru. Segera membangun perusahaan baru, gimana sih ini visinya ke depannya itu seperti apa? Mas, saya pengen seperti ini, jangan sampai partnernya saya pengennya ke Gunung Kidul, yang satu pengen ke Bantul gitu. Ya kita ambil tengah-tengahnya misalnya. Kita ambil tengah-tengahnya, kita sama-sama mau ke Gunung Kidul dulu atau ke Bantul dulu gitu. Oke, kita ke Gunung Kidul dulu, kita sama-sama ke Gunung Kidul, kita nanti akan sama-sama ke Bantul. Gitu. Itu sih 3 itu ya. Oke. Yona, terima kasih Mas Udin sudah hadir di Jogja Berdaya kali ini. Sampai jumpa lagi juga pada teman-teman yang sudah hadir juga tadi dan yang sudah nonton di channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe, dan juga hadir di pertemuan Jogja Berdaya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.